Langkah pertama adalah mendownload Slackware di official website di link pertama, dan kemudian tekan Get Slack dan klik link mirrorsnya. Di sini kita Slackware ISO image untuk mendownload dan pilih versi updatean terbaru yaitu 15.0 dan klik Divide di ISO dan akan terdownload secara otomatis. Setelah selesai terdownload, setelah itu buka VirtualBox kita dan klik New, ganti nama menjadi Slackware dan ISO image kita pilih Slackware yang sudah kita download tadi. Untuk type yaitu Linux, kemudian tekan finish. Setelah itu kita pergi ke setting dan mengubah sistem base memory menjadi kira-kira 3324, dan pastikan boot ordernya hard disk sudah tercentang. Kemudian untuk advance kita ubah ke bidirectional dua-duanya dan displaynya menjadi 120 MB dan enable 3D acceleration, dan pastikan di controller ID sudah terdapat Slackware yang kita download tadi, dan setelah itu kita bisa langsung start. Maka akan jadi seperti ini. Di sini kita bisa enter saja dan ketikkan cfdisk, enter, dan gpt. Setelah itu kita bisa tekan new dan ubah menjadi 600 MB, enter, dan pilih type menjadi FV system. Dan yang free space yang kedua kita ubah ukurannya menjadi 43 MB. Untuk type-nya yaitu adalah Linux Web. Dan device yang ketiga kita bisa pilih new dan ubah menjadi seperti ini saja. Kita bisa tekan enter aja, dan untuk type-nya sudah benar yaitu Linux File System. Kita write dulu terlebih dahulu dan ketikkan yes. Setelah itu kita bisa quit program dan ketikkan stop. Pilih add swap, oke, dan ikutin aja oke, tidak. Format, oke, dan kemudian oke. Sini kita pilih auto karena direkomendasikan, oke. Dan pilih full. Dan kemudian proses instalasi akan dimulai. Kita percepat karena makan waktu yang cukup lama. Dan setelah selesai maka akan seperti ini. Kita pilih skip saja dan simple. Oke. Dan pilih standar. Oke. Pilih MBR, install to master root record. Di sini kita
pilih USB saja. Dan untuk yang ini kita pilih no. Di sini no juga. Dan sini kita pilih yang paling atas no. Dan pilih no. Di sini kita pilih Asia dan berlokasi di Jakarta. Sini kita bisa pakai NVI. Oke. Dan pilih yes. Kita ketikkan password kita sendiri. Setelah itu kita akan disuruh untuk meretype password tadi. Setelah itu bisa enter saja. Dan ya enter lagi. Dan akan reboot. Sini kita bisa memilih exit. Oke. Dan pilih reboot. Maka reboot akan dimulai. Kita bisa tinggal tunggu saja. Oke, sudah selesai. Kita bisa enter saja di sini. Kemudian Darkstar login, kita bisa ketikkan root, enter, dan masukkan password yang telah kita buat tadi. Dan di sini kita bisa mulai dengan mengetikkan start X. Dan kemudian kita akan masuk ke VirtualBox Slackware. Oke, sudah masuk. Jadi beginilah tampilan dari VirtualBox Slackware. Cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan untuk menjelaskan sejarah dari Slackware dan kelebihan dan kekurangannya juga. Yang pertama saya bahas yaitu adalah sejarah dari Slackware OS, yang merupakan salah satu distribusi Linux yang pertama kali dirilis pada tahun 1993 oleh Patrick Volkerding, yang merupakan mahasiswa jurusan matematika di Universitas Minnesota. Slackware pada awalnya dibuat berdasarkan konsep kestabilan, keamanan, dan juga kesederhanaan. Dalam pengembangannya, Slackware mengikuti filosofi Linux yang asli, yaitu jadi sistem operasi yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Seiring dengan perkembangan teknologi dan industri perangkat lunak, Slackware terus melakukan pembaruan dan perbaikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Hingga saat ini, Slackware telah merilis lebih dari 30 versi. Hingga saat ini, Slackware tetap menjadi salah satu distribusi Linux yang populer dan sering digunakan oleh para pengguna Linux yang sudah berpengalaman. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari Slackware OS, yaitu yang pertama ada stabilitas. Slackware diketahui sangat stabil karena menggunakan pendekatan keep it simple dalam desainnya. Dalam proses instalasi, hanya komponen penting yang diinstal, sehingga meningkatkan stabilitas keseluruhan sistem. Yang kedua ada keamanan. Slackware sangat aman karena tidak menambahkan banyak tambahan paket perangkat lunak yang dapat menjadi titik lemah keamanan.
Yang ketiga, tersedia dalam berbagai platform. Slackware mendukung berbagai platform arsitektur hardware seperti x86, x86-64, ARM, dan PowerPC, sehingga dapat digunakan di berbagai macam perangkat. Dan yang keempat adalah paket bawaan yang lengkap. Slackware Linux telah dilengkapi dengan banyak paket bawaan, termasuk sistem manajemen paket sendiri yang disebut pkg-tool, sehingga pengguna tidak perlu mencari paket tambahan. Karena adanya kelebihan, maka tidak mengherankan juga kalau Slackware OS mempunyai kekurangan. Dan berikut adalah kekurangannya. Yang pertama, tidak mudah digunakan. Slackware Linux tidak sepenuhnya sesuai dengan pengguna baru yang tidak memiliki pengalaman di lingkungan baris perintah. Beberapa proses instalasi dan konfigurasi memerlukan pengetahuan teknis yang lebih dalam. Yang kedua, tidak banyak dukungan. Karena Slackware memiliki basis pengguna yang lebih kecil dibandingkan distribusi Linux lainnya, dukungan untuk Slackware bisa lebih sedikit, terutama dalam hal dokumentasi dan tutorial. Yang ketiga, ada tidak banyak aplikasi yang didukung. Slackware tidak menyediakan banyak aplikasi perangkat lunak bawaan, jadi pengguna mungkin perlu mencari paket perangkat lunak tambahan dari sumber pihak ketiga. Meskipun Slackware Linux OS lebih cocok untuk pengguna yang memiliki pengetahuan teknis yang lebih dalam dan berpengalaman dalam menggunakan sistem operasi Linux, kestabilan dan keamanannya menjadi alasan utama mengapa masih banyak pengguna yang memilih Slackware sebagai sistem operasi mereka.